Kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Terima kasih telah menonton. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pedoman KPPS pada kegiatan pemungutan suara. Jadi sebelum kegiatan pemungutan suara dimulai, itu ada persiapan-persiapan yang harus dilaksanakan oleh KPPS. KPPS itu datang di TPS paling lambat pukul 6 waktu setempat. Jadi pukul 6 itu anggota KPPS itu sudah berada di TPS. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh KPPS? KPPS memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Kemudian menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS. Selanjutnya, KPPS itu memasang DPT, DPTB, daftar pasangan calon, daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada papan pengumuman yang sudah disediakan oleh KPPS. Kemudian jangan lupa juga itu nomor TPS itu juga dipasang di depan TPS. Selanjutnya, Ketua KPPS menerima surat mandat saksi. Jadi untuk surat mandat ini, kalau untuk jenis pemilu presiden itu ditandatangani oleh calon presiden tersebut atau tim kampanyenya. Kalau untuk DPD itu ditandatangani oleh calon DPD-nya sendiri. Sedangkan untuk DPR RI sampai DPRD Kabupaten Kota itu ditandatangani oleh pimpinan partai politik itu paling tidaknya itu di tingkat kabupaten kota. Nah, jadi setelah persiapan dilakukan oleh KPPS, kemudian dilanjutkan dengan rapat pemungutan suara. Ketua KPPS itu membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Apabila pemilih dan atau saksi belum hadir, pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai pemilih dan atau saksi hadir. Apabila pukul 7.30 waktu setempat pemilih dan atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Nah, jadi dalam rapat pemungutan suara ini itu ada pengambilan sumpah dan janji. Nah, pengambilan sumpah dan janji ini itu nanti diucapkan oleh ketujuh orang anggota KPPS dan 2 orang keamanan TPS atau KAM TPS. Untuk naskahnya ini bisa dibaca seperti berikut ini. Oke, kita lanjut. Ketua KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara. Nah, jadi untuk urutan pembukaan kotak suara ini, yang pertama itu dibuka yaitu kotak suara presiden dan wakil presiden. Selanjutnya kotak suara DPR, kemudian setelah selesai kotak suara DPR itu dilanjutkan dengan membuka kotak suara DPD, kemudian kotak suara DPRD Provinsi, barulah yang terakhir itu dibuka kotak suara DPRD Kabupaten Kota. Setelah selesai dibuka, KPPS mengeluarkan kemudian mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan tersegel. Selanjutnya, Ketua KPPS itu memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih dan saksi serta menggembok kembali kotak suara tersebut. Jadi kalau setelah kotak itu kosong, itu digembok atau itu diikat kembali dengan kabel tis. Selanjutnya yang dilakukan oleh Ketua KPPS yaitu menjelaskan tata cara pemungutan suara. Jadi ada beberapa hal yang harus dijelaskan oleh Ketua KPPS. Yang pertama yaitu mengenai tujuan pemungutan suara, yaitu untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dengan cara mencoblos pada surat suara yang disediakan. Selanjutnya, pemilih yang dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTB di TPS yang tercantum dalam model C pemberitahuan atau model A surat pindah memilih. Selanjutnya yang perlu dijelaskan oleh Ketua KPPS, bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB dapat memberikan suara di TPS dengan menggunakan KTP elektronik atau suket sepanjang pemilih tersebut berdomisili di RT RW
sesuai alamat KTP elektronik yang sama dengan TPS tempat memilih dan dilakukan 1 jam sebelum pemungutan suara selesai. Jadi untuk ini disebut dengan DPK, daftar pemilih khusus. Selanjutnya hal apa lagi yang perlu dijelaskan oleh KPPS, yaitu kesempatan untuk memberikan suara di TPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, kecuali terdapat pemilih disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia, dapat diberikan kesempatan terlebih dahulu dengan persetujuan pemilih yang sudah hadir. Nah, jadi kalau ada ibu hamil, disabilitas, atau yang lanjut usia, itu dapat didahului. Tapi sebelumnya itu harus ada persetujuan dari pemilih yang sudah hadir. Kemudian Ketua KPPS itu menjelaskan kepada pemilih untuk mencoblos surat suara hanya boleh menggunakan paku yang telah disediakan di bilik suara. Jadi alat coblos yang bisa digunakan itu hanya paku yang sudah disediakan. Apalagi yang perlu dijelaskan yaitu pemilih sebelum mencoblos surat suara agar membuka lebar-lebar surat suara. Artinya sebelum dicoblos itu pemilih disarankan untuk membuka surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak, sehingga kalau seandainya rusak itu bisa mengajukan penggantian kepada ketua KPPS, tapi hanya boleh 1 kali saja. Selanjutnya, bagi pemilih disabilitas dapat menggunakan alat batu template yang telah disediakan. Jadi untuk disabilitas misalkan tunanetra itu ada braille template, itu nanti bisa digunakan. Kemudian bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS, bisa membawa pendamping sendiri atau bisa mengajukan petugas KPPS untuk melakukan pendampingan. Jadi untuk pendamping ini itu wajib mengisi surat pernyataan pendamping. Kemudian apalagi yang perlu dijelaskan oleh ketua KPPS mengenai tata cara mencoblos surat suara yang benar. Oke, jadi ini yang perlu dijelaskan oleh ketua KPPS. Belum kita ke pelaksanaan pemungutan suara, kawan-kawan harus tahu dana pemungutan suara. Jadi dana pemungutan suara itu seperti ini. Selanjutnya kita ke kegiatan pelaksanaan pemungutan suara. Nah, jadi pemilih itu mendatangi TPS di mana pemilih telah terdaftar sebagai pemilih. Nah, di sebelum masuk itu ada KAM TPS. Jadi fungsi dari KAM TPS ini selain mengamankan yaitu mengatur ritme pemilih supaya tidak terjadi penumpukan. Selanjutnya ketika berada di ruangan TPS itu akan dilakukan pemeriksaan oleh KPPS 4. Jadi tugas dari KPPS 4 ini memeriksa jari pemilih serta menerima dan memeriksa kesesuaian antara formulir model C pemberitahuan KPU atau model surat A pindah memilih bagi pemilih DPTB dengan KTP elektronik atau identitas lainnya. Selanjutnya, KPPS kelima meminta kepada pemilih untuk menandatangani model C daftar hadir DPT. Untuk model C daftar hadir DPT ini bagi pemilih yang terdaftar di DPT. Kemudian C model daftar hadir DPTB itu kalau pemilih yang terdaftar di DPTB. Atau C model daftar hadir DPK apabila ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTB pada hari pemungutan suara menggunakan KTP elektronik atau suketnya ke TPS tersebut. Selanjutnya, pemilih itu dipersilakan duduk ke kursi pemilih untuk menunggu panggilan. Jadi KPPS 5 mengarahkan pemilih tersebut untuk duduk di kursi pemilih yang sudah disediakan. Kemudian ketua KPPS atau KPPS 1 memanggil pemilih berdasarkan urutan kedatangan pemilih untuk memberikan surat suara yang sudah ditandatangani oleh ketua KPPS. Kemudian pemilih itu memastikan surat suara dalam keadaan tidak rusak. Kalau seandainya surat suara itu rusak, itu pemilih bisa meminta ke ketua KPPS untuk menggantinya. Selanjutnya, pemilih menuju bilik suara dan mencoblos dengan alat coblos yang disediakan. Jadi alat coblos yang disediakan itu berupa paku. Jangan menggunakan pena atau rokok ataupun dengan alat yang lainnya.
Jadi gunakan saja paku yang sudah disediakan oleh KPPS. Kemudian KPPS ke-6 mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilih. Jadi ini tugas KPPS 6 itu memastikan jangan sampai surat suara ini salah masuk. Karena kalau salah masuk ini repot. Repotnya kenapa? Karena ketika perhitungan suara nantinya, kalau ada salah masuk itu akan menunggu. Karena kita tidak boleh membuka langsung keseluruhan kotak suara. Karena kotak suara itu dibuka itu sesuai dengan apa jenis pemilunya, dari presiden terlebih dahulu, kemudian DPR, baru DPD, kemudian DPRD provinsi, kemudian baru DPRD kabupaten. Dia harus berurutan seperti itu. Jadi tidak boleh kita langsung buka semuanya. Jadi ini untuk tugas KPPS 6 ini harus diperhatikan betul bahwa pemilih itu memasukkan surat suara sesuai dengan kotak suara jenis pemilunya. Misalkan untuk DPRD kabupaten surat suaranya dimasukkan ke DPRD kabupaten, kalau DPRD provinsi itu dimasukkan ke DPRD provinsi. Jadi jangan sampai salah karena ini bisa menghambat proses perhitungan perolehan suara nantinya. Selanjutnya, KPPS ke-7 memastikan pemilih menandai jari pemilih dengan tinta yang sudah disediakan. KPPS tidak menyediakan tisu atau kain lap. Jadi di TPS itu tidak disediakan tisu maupun kain lap. Selanjutnya, setelah menandai jarinya, pemilih itu keluar TPS melalui pintu keluar yang sudah disediakan. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai surat suara yang diberikan ke pemilih. Untuk kategori pemilih itu ada 3 jenis, yaitu pemilih DPT, pemilih DPTB, dan pemilih DPK. Untuk pemilih DPT atau pemilih yang terdaftar di DPT itu mendapatkan 5 jenis surat suara, yaitu surat suara presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Kemudian untuk pemilih DPK yang menggunakan KTP elektronik ataupun suket itu juga mendapatkan 5 jenis surat suara. Namun akan berbeda dengan pemilih DPTB karena ini berdasarkan mereka ini pindah dari provinsi mana atau kabupaten mana gitu. Bisa saja nanti hanya mendapat 1 jenis surat suara yaitu presiden saja, atau nanti mendapat 2 jenis surat suara presiden dan surat suara DPR saja gitu. Nah, tetapi kawan-kawan jangan khawatir terkait dengan pemilih DPTB ini karena itu nanti sudah ada daftar pemilih DPTB, kemudian di absen atau daftar hadirnya itu sudah ada checklist. Jadi kawan-kawan KPPS itu tinggal memperhatikan checklistnya. Mereka ini di checklist untuk mendapatkan surat suara apa saja gitu. Jadi itu sudah ada nanti. Jadi tidak perlu khawatir, tinggal diberikan sesuai dengan checklist yang sudah ada pada daftar hadir. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton. Salam sukses dan bahagia.